Kalau bendahara negara tidak bisa dipercaya, di mana Anda melihat uang negara mulai gatel otak, pikiran, dan hatinya, ambil dikit-dikit sebagai uang saya, Anda gagal. Maka PKN STAN harus, sangat harus absolut untuk menanamkan nilai integritas sebagai fondasi dasar. Ya, kalau kita ketahui pada 2 hari yang lalu lah ada media yang memberitakan, yaitu bahkan Ibu Sri Mulyani memwarning keras, yaitu Sri Mulyani bocorkan dampak mengerikan harga beras naik. Kita harus waspada. Nah, bayangkan di situ ya, harga beras naik di negara agraris di sini ya, seharusnya semuanya bisa ditekan dan juga ditahan ya. Dampak mengerikan dari harga beras di sini karena memang harga beras adalah kebutuhan pokok yang wajib, apalagi juga semuanya masyarakat Indonesia itu memakan nasi, beras. Apalagi kalau harga beras naik ya, wah pasti akan memicu inflasi dan lain sebagainya. Sehingga di sini memang harga beras harus ditanggulangi sedemikian rupa sehingga bisa harga-harga bahan pokok lainnya bisa terjaga dengan baik dan tidak mengikuti kenaikan dari harga beras ini. Memang menurut saya warning keras Sri Mulyani di sini ya sangat masuk akal sekali lah, karena juga di situ adalah bahan utama, yaitu bahan pokok di sini. Nah, tidak hanya di situ saja, bahkan di sini juga mantan Menteri Pujiastuti bahkan juga ya setidaknya mewarning lah. Di sini menanggapi artikel berita dari CNN Indonesia, Luhut ungkap Cina minat bikin pabrik sendok garbu di RI. Di sini dari CNN Indonesia, dan di sini dari cuitan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, sendok garbu saja seharusnya kita bisa, Pak Presiden Jokowi. Beberapa part pesawat dan lain-lain kita juga sudah bisa bikin, Pak Prabowo. Nah, di sini seharusnya juga ya setidaknya masyarakat Indonesia saja lah, masyarakat Indonesia saja bahkan juga pernah bisa membikin part pesawat, bisa membikin part senjata dan lain sebagainya. Menurut saya juga tidak kalah lah SDM masyarakat Indonesia di sini. Tetapi kenapa kok di sini sendok garbu saja harus ya dari Cina di sini? Seharusnya juga ada penjelasan lah di sini. Nah, dari sini bahkan juga sudah ada ribuan komentar, yaitu yang menanggapi cuitan Menteri Susi Pujiastuti di sini. Di sini sangat keren sekali ya. Apalagi juga Cina minat bikin sendok garbu. Ya, jangan sendok garbu lah. Minimal itu mobil listrik atau apalah yang bisa transfer teknologi, sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan ilmu dari didirikannya pabrik dari Cina tersebut, sehingga bisa transfer teknologi, transfer ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau sendok garbu kan ya Anda bisa menilainya sendiri lah. Yang jelas di sini sudah ada 2 ya yang memwarning keras, yaitu dari Menkyu, yaitu tentang harga beras naik, dan di sini dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sri Pujiastuti, yaitu setidaknya memwarning yaitu tentang Cina minat bikin sendok garbu. Nah, dari sini dari komentar-komentar bikin cangcut aja nanti dari Cina, Bu. Di sini dari Bang Jul, telat masukannya, Bu. Perubahan bukan di sini jalannya. Kalau ini mah jalan terus. Di sini dari It's Bintang. Betul, Bu. Nanti kalau Cina bikin pabrik malah bawa buruh TKA lagi. Di sini dari Ratu Bagus, semua kemajuan adalah hasil kolaborasi dan kerja keras bersama. Ya, seharusnya perubahan itu ya semuanya bisa diproduksi di dalam negeri dan juga SDM dari Indonesia sendiri. Menurut saya itu adalah bentuk dari kemajuan. Menurut saya seperti itu, semuanya SDM dari Indonesia, tenaga Indonesia, dan semuanya juga dari Indonesia, alias masyarakat Indonesia bisa berdiri sendiri. Karena saya yakin masyarakat Indonesia pasti bisa lah ketika difasilitasi, misal membikin sendok garbu. Menurut saya sudah bisa kalau menurut saya. Nah, di sini yang paling keren lagi yaitu Menteri Sri Mulyani di sini. Salah satu Sri Kandi Indonesia, Ibu Sri Mulyani, leading with integrity. Ya, memang menurut saya integritas itu adalah jawaban dari semua pejabat-pejabat ya.
Kalau tidak memiliki integritas, wah sangat berbahaya sekali. Bahkan pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo menyebut aparatur harus netral, bahkan ketika di Halim pada waktu lalu di situ bahkan menyebut menteri dan presiden boleh memihak, di situ bahkan Sri Mulyani juga menegaskan yaitu jajaran kementerian di situ harus netral karena itu adalah bentuk dari integritas. Nah, seperti ini video dari Ibu Sri Mulyani, menurut saya sangat keren sekali di sini. Kalau bendahara negara tidak bisa dipercaya, di mana Anda melihat uang negara mulai gatel otak, pikiran dan hatinya, ambil dikit-dikit sebagai uang saya, Anda gagal. Maka PKN STAN sangat harus absolut untuk menanamkan nilai integritas sebagai fondasi dasar. Nah, di sini sangat keren ya, apalagi juga sebagai bendahara negara yang dipertanggungjawabkan adalah uang negara yang sangat besar sekali. Ibu Sri Mulyani di sini setiap tahunnya juga mempertanggungjawabkan uang yang sangat banyak, ribuan triliun. Bayangkan 5 tahun harus memanajemen uang yang banyak di situ. Memang harus integritas itu dijaga. Ya, salah satunya menurut saya pejabat itu adalah integritas yang patut dijaga. Ya, bukan sumpah jabatan lah. Menurut saya integritas di situ yang nomor 1. Menurut saya akhirnya juga bisa dipercaya oleh yang lainnya, investor-investor misalnya. Bahkan pada waktu lalu juga ketika Sri Mulyani diisukan mundur, di situ yang ditakutkan oleh para investor itu adalah ketika Ibu Sri Mulyani mundur, bukan masalah pemilu 2024, bukan masalah pilpres. Di sini kan sangat keren sekali apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di sini, yaitu menjaga integritas. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika yaitu satu-satunya menjabat sebagai bendahara negara adalah integritas. Di sini dari Riri Jeng, yang saya suka dari Ibu Sri Mulyani itu cerdas dan tahu posisinya harus bagaimana. Di sini dari PK Lonto, kita lihat penggantinya nanti apakah bisa seperti beliau. Di sini dari Nur Sada, kalau Bu Sri Mulyani keluar hancur marut keuangan Indonesia. Jadi keuangan pribadi nanti gak bahaya tak. Di sini harus membedakan lah, ini uang negara, ini uang pribadi. Dan menurut saya kalau uang negara itu harus dipertanggungjawabkan betul. Setiap nilai rupiah itu harus dipertanggungjawabkan betul, karena itu adalah uang dari rakyat Indonesia, uang dari masyarakat Indonesia. Seharusnya uang yang keluar dari negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut saya seperti itu. Jadi memang harus bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya di sini. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani di sini sangat benar adanya, yaitu ya bukan hanya soal mengelola keuangan, tetapi di sini sebagai pejabat negara harus nomor 1 itu adalah mempunyai integritas yang tinggi. Menurut saya itu. Ya, siapapun lah besok presidennya, semoga saja bisa merealisasikan semua program-programnya, merealisasikan semua janji-janji kampanyenya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.